Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nastitiutari, NIM 19053443, mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ANOVA 2 arah menggunakan SPSS. Baik, di sini sudah saya temukan datanya, yaitu dengan judul penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Di sini jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Masa kerja ada 3, yaitu kecil dari 5 tahun, antara 6 sampai 10 tahun, dan besar dari 10 tahun. Ini gajinya, data gajinya, dan sudah saya copy ke Excel. Gunanya untuk mengurutkan data berdasarkan masa kerja. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah saya buat ya teman-teman variabelnya untuk mempersingkat waktu. Yang variabel 1 dengan nama gaji, variabel 2 dengan jenis kelamin, variabel kerja itu masa kerja. Di variabel masa kerja di bagian values sudah saya buat di value pertama untuk label kecil dari 5 tahun. Sedangkan value yang kedua 6 sampai 10 tahun dan label ketiga besar dari 10 tahun. Lalu tekan OK. Dan di variabel jenis kelamin di bagian value-nya untuk value yang pertama dengan label laki-laki, sedangkan value yang kedua untuk perempuan. Terus tekan OK. Selanjutnya ke data view. Datanya sudah saya copy yang di Excel tadi. Sekarang untuk menguji prasyaratnya. Yang pertama, tekan Analyze. Setelah itu General Linear Model. Terus tekan Univariate. Untuk variabel gaji ke dependent variable dan variabel jenis kelaminan kerja ke fixed factor. Terus teman-teman pilih save, centang standaris, terus tekan continue. Setelah itu OK. Dan didapatkan hasilnya. Untuk yang pertama itu untuk menguji normalitas menggunakan tabel yang ini, test of normality. Terus kita copy, kita paste ke sini. Nah, sudah saya paste. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan berupa data berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita dapat lihat hasil uji normalitas di atas diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk. Di sini kalau untuk Shapiro-Wilk jumlah sampelnya dari 30 sampai 50. Sedangkan kalau jumlah sampelnya lebih dari 50, kita menggunakan Kolmogorov. Di sini yaitu sebesar 0,698. Nih. Angka C tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan alfa, 5% atau 0,05. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kelompok data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menentukan apakah kelompok data mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varian yang sama, maka kedua kelompok dikatakan homogen.
kita lihat tabelnya, yaitu menggunakan tabel ini. Lalu kita copy. Selanjutnya kita paste. Nah, ini. Kita lihat pada nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu 5%. Nilai signifikansinya 0,335. Dan nilai alfanya 0,05, sehingga dapat disimpulkan ketiga kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya, kita uji hipotesis. Menggunakan tabel ini, kita copy dulu, lalu kita paste. Nah, ini. Uji hipotesisnya ada 3. Yang pertama, hipotesis 1, terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin di perusahaan XYZ, sedangkan H0-nya tidak ada terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin di perusahaan XYZ tersebut. Kita lihat di jenis kelamin, di baris jenis kelamin, nilai SIG-nya 0,672, sedangkan nilai F hitungnya 0,182. Maka dapat diperoleh skor signifikansinya 0,672 lebih besar dari nilai alfanya, yaitu 0,05, atau dengan F hitung 0,182 lebih besar dari 4,091 dari F tabel. Maka dapat disimpulkan hipotesis 1 itu ditolak, sehingga tidak ada terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin di perusahaan XYZ tersebut. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu terdapat perbedaan gaji berdasarkan masa kerja di perusahaan XYZ, sedangkan H0-nya tidak ada terdapat perbedaan gaji berdasarkan masa kerja di perusahaan XYZ. Di sini kita lihat di baris masa kerja, nilai signifikannya 0,00, sedangkan nilai F hitungnya 33,206. Di sini diperoleh skor signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05, atau dengan nilai F hitungnya 33,206 lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 3,238. Maka dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima, sehingga terdapat perbedaan gaji berdasarkan masa kerja di perusahaan XYZ tersebut. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga, yaitu ada pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji di perusahaan XYZ, sedangkan H0-nya tidak ada pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji perusahaan XYZ. Di sini kita lihat di tabelnya, di baris jenis kelamin dan masa kerja. Di sini nilai F hitungnya 1,308, sedangkan nilai SIG-nya 0,282. Maka dapat diperoleh skor signifikansinya 0,282 lebih besar dari 0,05 atau nilai alfanya, sedangkan dengan nilai F hitung 1,308 lebih kecil dari nilai F tabel, yaitu 2,456. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga ini ditolak, sehingga tidak ada pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji di perusahaan XYZ. Dari hasil hipotesis ini dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa tidak ada pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji di perusahaan XYZ.
Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video saya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.